Halo, selamat pagi saudara-saudara kasih yang ada di dalam Tuhan, kita yang ada di Indonesia. Selamat memasuki minggu bekerja, dan begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di Amerika. Saat ini menjelang tutup Sabat ya di sana. Selamat Sabat ya, selamat sore. Hari ini Minggu tanggal 19 Januari, kita akan masuk pada chapter yang baru yaitu chapter 35, The Promise Base, yang terbaik yang dijanjikan. Namun sebelum mulai kita akan sama-sama berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, dipuji dimuliakan namamu selalu. Kau Tuhan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, yang menuntun dan memberkati kami setiap saat. Waktu yang indah ini kami naikkan ucapan syukur banyak terima kasih oleh karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami untuk lebih lanjut mempelajari buku perjanjian kekal. Nah, Tuhan mau kami lebih hari lebih dekat dengan Engkau dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, di mana belas kasihan Tuhan yang begitu nyata melalui setiap firman yang kami pelajari, memberikan kekuatan dan dorongan kepada kami untuk bertumbuh terus di dalam iman dan tetap ada di jalan Tuhan. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa saat kami belajar. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus dan berilah kami pengertian yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami boleh tahu. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin akan bergabung dengan kami, biarlah pemeliharaan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Penuhi Bible study ini dengan Roh Kudus dan memohon perlindungan Tuhan, dan kiranya jaringan internet boleh berjalan dengan baik sehingga kami boleh sama-sama belajar dengan baik dan menerima pelajaran ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dimuliakan Engkau selalu. Kami berdoa mengucap syukur banyak terima kasih. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik saudara-saudara. Kita sudah masuk pada chapter 35, The Promise Base, yang terbaik yang dijanjikan. Ya, selang waktu berjalan, tanpa kita sadari, tinggal beberapa chapter lagi dan buku Everlasting Covenant ini atau perjanjian kekal dan segera selesai ya. Kalau tidak salah sampai chapter 42. Artinya ada sekitar 6-7 chapter lagi ya. Dan puji Tuhan selama ini kita dipimpin untuk datang pada satu pengertian kepada pengertian yang lain, dibukakan ya, dari satu pemahaman kepada pemahaman yang lain, dan menjadi satu berkat. Saya secara pribadi juga merasakan pimpinan Tuhan melalui buku perjanjian kekal ini. Sebelum kita masuk pada yang terbaik yang dijanjikan ini, kita akan review apa yang sudah kita bahas di chapter 35. Oke, baik. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, saudara-saudara? Bisa, Pin. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, saudara-saudaraku, ini yang sudah kita bahas kemarin di chapter 34. Nanti silakan kalau ada yang mau tambahkan di review ini, sebagai tambahan. Israel di chapter 34 berbicara tentang Israel sebagai bangsa misioneri. Dan kemarin kita di beberapa pertemuan yang saya sempat hadir, ada banyak sekali dibahas tentang bagaimana keadaan Israel ini. Israel ini sebagai apa, ya? Dan gambaran kepada kita, ya.
yang adalah umat-umat Advent saat ini, yang adalah istilahnya Israel-Israel rohani atau Israel-Israel modern, ya. Ini yang sudah kita bahas beberapa poin. Ketika Tuhan meminta Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pekabaran untuk Firaun pada waktu itu adalah Israel adalah anak sulung Tuhan, biarkan dia pergi agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada Firaun. Jadi Tuhan mau bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya, agar supaya mereka bisa berbakti kepada Tuhan. Dan ada keuntungan bangsa Israel atau Yahudi pada saat itu, ya. Mereka dipercayakan firman Tuhan. Walaupun kita tahu ceritanya bagaimana sikap mereka terhadap firman itu. Ada dua hal yang selalu benar. Sudah kita sempat bahas waktu itu, ya. Yang pertama, tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Allah tidak membedakan orang. Jadi ini dua prinsip ini, dua hal ini dinyatakan sebagai satu kebenaran oleh karena pada hakikatnya itulah yang terjadi. Kalau di poin kedua, Allah tidak membedakan orang, kita sudah melihat banyak cerita di dalam Alkitab, ya. Tetapi masih banyak juga istilahnya kesalahpahaman kita sebagai manusia dalam keterbatasan sebagai orang berdosa untuk melihat Tuhan tidak adil, ya. Bahasa-bahasa itu, bahkan pemikiran-pemikiran itu muncul di dalam diri banyak orang. Tapi di dalam pelajaran dari chapter 34 sini diungkapkan sebagaimana Tuhan itu dengan karakternya yang sesungguhnya. Setiap kali Tuhan menganugerahkan karunia atau keuntungan untuk seseorang, hal itu dilakukan agar ia dapat melakukan untuk orang lain. Ya. Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham agar melalui Abraham seluruh orang di bumi akan diberkati. Sebagaimana melalui garis keturunan Abraham, bangsa Israel dibebaskan untuk menjadi berkat untuk bangsa sekitarnya. Ada banyak poin yang boleh kita dapat dari konteks ini, ya. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya, harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kita menerima berkat itu. Kita menjadi orang yang diberkati agar kita juga bisa memberkati orang lain, apapun bentuknya, saudara. Ya, apapun bentuknya. Saudara bisa berdoa, saudara bisa mendoakan, saudara bisa datang melawat, memberikan kekuatan atau hal-hal yang lain. Ya, itu semua adalah manusia yang hidup. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah hal-hal yang dimana ketika manusia diberkati untuk memberkati orang lain. Maksud Tuhan dengan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel agar namanya dikenal di seluruh bumi. Alasan mengapa ia mau dirinya dikenal, ya, oleh Israel dengan lebih jelas karena mereka lebih dekat dengan Allah, ya. Sehingga ingatan hubungan Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf serta iman mereka terpelihara di antara orang Yahudi, ya. Jadi melalui bangsa Israel ini, ya, yang akan tentunya menjadi harapan Tuhan, mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi istilahnya unsur atau alat Tuhan yang memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu, Tuhan mau berhubungan dekat dengan bangsa Israel. Tuhan mau dia dikenal secara jelas oleh bangsa Israel. Nah, Allah memilih bangsa Israel bukan karena dia pilih kasih, tetapi Tuhan, ya, mengasihi seluruh bangsa. Namun dia memilih bangsa yang lebih dekat dengannya agar dia bisa dikenal oleh seluruh bangsa. Itu tujuannya, ya.
Dan kita lihat di dalam peristiwa ini ada ketika kota Yeriko akan diduduki oleh bangsa Israel, ya, dan ada peristiwa di situ yang terjadi di mana ada seorang perempuan yang bernama Rahab, ya, dia memiliki iman dan hanya dia dan keluarganya yang selamat karena dia percaya dan menerima firman. Kita tahu ceritanya, ya, bagaimana dua pengintai itu datang. Nah, di sini kita langsung kepada konteks di mana Rahab bersedia tunduk pada tuntutan Tuhan, tuntutan, ya, dan hidup sebagai salah satu umatnya, sementara orang-orang sebangsanya tidak. Jadi istilahnya seperti ada orang-orang yang mau, ya, orang-orang yang mau berjalan di jalan Tuhan. Tuhan menyelamatkan manusia bukan karena manusia baik, tetapi karena mereka bersedia untuk dijadikan baik. Jadi saudara-saudara, ini adalah prinsip-prinsip dasar yang harus kita mengerti sehingga tidak ada kesombongan diri atau merasa diri ada andil atau merasa diri ada, ya, istilahnya kredit, ya, bahwa saya baik sehingga Tuhan mau menyelamatkan saya. Prinsip-prinsip dasar ini harus kita pahami. Inilah prinsip yang kita pelajari selama ini di dalam konteks pembenaran oleh iman. Kemarin juga sahabat sudah dibahas tentang sikap-sikap itu, ya. Penyelamatan yang Tuhan lakukan, ya, itu tidak eksklusif, dan dia juga menyelamatkan orang-orang di bangsa kafir yang mau menerima firman-Nya, ya. Nah, terkadang karena banyak kutipan dan ayat juga yang bilang ini umat pilihanku, ini umatku, ini bangsa yang kukasihi, ya, inilah anak-anak kukasih, terfokus, ya, di dalam pemahaman banyak orang Kristen bahwa Israel ini umat pilihan, sehingga belas kasihan Tuhan semata-mata hanya nyata bagi dia. Tapi ada banyak cerita juga di dalam Alkitab di mana bangsa-bangsa kafir tidak dilupakan oleh Tuhan. Orang-orang kafir tidak dilupakan oleh Tuhan. Sebab itulah yang menjadi hakikat dasar daripada kematian Kristus di kayu salib. Dia mau mati untuk semua orang, ya, dan Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Rancangan Tuhan bagi bangsa Israel agar mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia terlihat dari fakta bahwa jika mereka tinggal di dalam perjanjian Tuhan, mereka akan menjadi kerajaan iman. Mereka semua akan menjadi imam Allah. Nah, Israel sejati bukanlah suatu bangsa. Jadi pembahasannya lebih bergeser dan lebih jelas lagi, ya. Kita lihat kata gereja berasal dari bahasa Yunani yang berarti dipanggil keluar dan sering digunakan untuk bangsa Israel. Statement ini. Nah, Israel adalah gereja Tuhan. Mereka dipanggil keluar. Perjanjian Lama menyebutkan mereka adalah jemaat Allah, ya, dan ada banyak gelar-gelar yang diberikan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan terhadap Israel. Gereja di masa-masa selanjutnya disebutkan sebagai kawanan domba Allah, salah satu juga sebutan, ya. Dan hanya ada satu gereja karena gereja adalah tubuh Kristus dan hanya ada satu tubuh Kristus. Gereja yang satu itu terdiri dari mereka yang mendengar dan mengikuti suara Kristus. Nah, gereja tidak boleh bersekutu dengan dunia dalam tujuan apapun. Nah, satu-satunya kegunaannya adalah menjadi terang dunia. Kemarin sudah dibahas, ya, dalam pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai dunia yang seharusnya tidak ada di dalam gereja, dan bagaimana nilai-nilai dunia dikatakan Wagoner menulis gereja tidak boleh bersekutu dengan dunia dalam tujuan apapun. Artinya sudah begitu, ya. Tidak ada bahasa yang sering kita bilang toleransi atau untuk kepentingan ini, untuk kepentingan itu. Tidak, saudara, ya. Ada dua golongan yang berada di dunia, yaitu gereja dan dunia.
Namun ketika gereja membuat persekutuan dengan dunia, baik secara format ataupun mengadopsi metode atau prinsip-prinsip dunia, makanya ada satu golongan yaitu dunia. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, selalu ada segelintir orang yang percaya, bahkan pada masa kemurtatan yang paling parah. Jadi di setiap zaman, setiap masa, itu ada umat-umat Tuhan. Kita bergeser kepada pembahasan tentang teokrasi, ya, dibahas juga di chapter ini. Apa itu teokrasi? Teokrasi adalah Tuhan sebagai pemimpin suatu negara. Teori teokrasi menyatakan bahwa sumber kekuasaan negara berasal dari Tuhan. Negara merupakan ciptaan Tuhan dan manusia hanya menjalankan kekuasaan yang diberikan Tuhan. Ini prinsip dasar atau pengertian tentang teokrasi. Nah, dalam rancangan Tuhan, Israel adalah sebuah negara teokrasi. Namun sesungguhnya Israel bukanlah negara teokrasi semenjak mereka menuntut untuk mengangkat seorang raja dunia. Sama seperti bangsa-bangsa kafir lainnya. Dalam hal ini, bangsa Israel telah menolak Tuhan. Ada juga peristiwa yang lain ketika Adam dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Adam hanyalah debu, oleh sebab itu kuasa besar yang dimanifestasikan dalam dirinya adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Kita lihat ya hubungannya dengan teokrasi. Dan teokrasi yang sempurna ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Teokrasi sejati tidak pernah ada sejak itu. Ya. Jadi rancangan Tuhan rancangan Tuhan tentang teokrasi itu terjadi ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan juga merancang bahwa bangsa Israel itu bisa memiliki konsep teokrasi. Dan di dalam perjalanan ketika mereka memberontak, tidak percaya kepada Tuhan, mereka memilih untuk mengangkat raja sebagai pemimpin mereka, disinilah nilai-nilai teokrasi itu hilang. Dan teokrasi yang sempurna itu ada waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, ketika bumi telah dibarui oleh Tuhan, hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Maka itulah teokrasi yang sempurna. Kehendak Tuhan terjadi di seluruh bumi dan di surga. Jadi itu akan kembali kepada maksud Tuhan sebelumnya. Dalam pemikiran yang lain bahwa kumpulan orang percaya atau gereja ketika disatukan secara sempurna dalam pikiran yang sama oleh Roh Kudus merupakan satu-satunya teokrasi sejati yang pernah ada di dunia. Jadi istilahnya secara apa ya, mau dibilang secara resmi ya, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, pemerintahan teokrasi itu ya, prinsip teokrasi itu terjadi ya. Lalu datang kepada keadaan dunia yang sudah berdosa, Tuhan merancang bagaimana bangsa Israel ini bisa memiliki konsep itu ya. Tetapi itu pun tidak terjadi. Nah, di dalam dunia ini ada umat-umat Tuhan ya yang tersebar di seluruh dunia ya, dan jumlahnya tidak banyak. Mereka yang disatukan di dalam pikiran yang sama ya, disatukan secara sempurna ya dalam pikiran yang sama, artinya one mind ya, merupakan satu teori, satu teokrasi yang sejati yang pernah ada di dunia. Nah, zaman teokrasi di bumi adalah Tuhan sendirilah yang memerintah dan bukan seseorang yang menggantikan Tuhan. Pada zaman kekuasaan pertama, Tuhanlah yang memerintah melalui Adam, bukan Adam yang menjalankan kuasa Tuhan. Ini konsepnya. Ya. Dan Kristus adalah Adam kedua berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Demikian juga bagi pengikut Kristus yang sejati. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa ketika Adam ketika Adam itu diciptakan, ya, dia tidak menggantikan Tuhan atau dia tidak menjadi satu pemimpin untuk menjalankan suatu sistem yang pada akhirnya berubah, ya. Tetapi kembali kepada Kristus yang adalah Adam kedua, dia hanya mengakui
bahwa Tuhan atau Bapa yang mengerjakan di dalam dirinya ya segala pekerjaan itu, dan datang kepada umat Tuhan ya, pengikut Kristus yang sejati ya, akan sesuai dengan Filipi 2 ayat 13, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ini so far yang sudah kita bahas kemarin di uh, chapter 34, Israel sebagai bangsa misioneri. Nah, kira-kira saudara-saudara ada yang mau ditambahkan untuk review kita di chapter 34 sebelum kita masuk di chapter 35? Silakan. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Oke, chapter 35. The Promise Best. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman atau perhentian kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Dengan kata-kata inilah Tuhan menguatkan Musa untuk memimpin bangsa Israel maju setelah mereka sangat berdosa dengan membuat dan menyembah anak lembu emas. Dalam pelajaran ini, kita dalam pelajaran kita tentang perhentian yang dijanjikan Allah kepada umatnya, ada baiknya kita mengingat bahwa janji yang dicatat di sini sama dengan janji yang ada di Matius 11 ayat 8. Perhentian dijanjikan dan dapat ditemukan hanya di dalam hadirat Allah, yaitu pergi bersama umatnya. Jadi Kristus yang adalah Allah yang menyertai kita dan yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan ya kepadamu. Perhentian yang ditawarkan umat Israel di padang gurun adalah perhentian yang sama yang Kristus tawarkan kepada seluruh umat manusia. Perhentian di dalam Allah, dalam lengannya yang kekal, karena anak tunggal ada di pangkuan Bapa. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Saudara, kalau kita lihat dari yang terbaik yang dijanjikan, ya artinya Tuhan memberikan sesuatu atau menyiapkan sesuatu ya kepada kita dengan suatu tujuan yang mulia tentunya, dan itulah yang terbaik. Kalau sudah kita baca di sini, kita bicara tentang perhentian yang dijanjikan ya, dan itu hanya bisa didapat dan ditemukan melalui hadirat Tuhan. Ada banyak di dalam peristiwa kehidupan ketika kita berjalan mencari kedamaian, mencari apa istilahnya ketenangan ya, dan di dalam hal-hal itu ketika terjadi mungkin kita dapat ketenangan, tetapi kalau sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya lihat ya, ketenangan yang saya dapat dengan cara saya adalah ketenangan yang semu. Semu artinya tidak lama, semu artinya singkat, tidak kekal ya. Nah, bagaimana ketika Tuhan menawarkan perhentian yang sesungguhnya ya, dan hanya bisa didapat melalui hadirat Allah. Saya percaya bahwa saudara-saudara juga mengalami hal-hal yang di mana ketenangan, konteks ketenangan dan kedamaian itu saudara-saudara dapat ketika kita datang berlutut dan menyerahkan semua beban kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat bagaimana ini apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Oke, sesuai kutipan yang sudah kita baca di sini, apakah saudara-saudara punya tambahan dan masukan tentang perhentian yang ditawarkan kepada umat Israel
Kalau Iya, silakan. hmm, ya, Kak Alvin, jadi kalau saya ya lihat di terjemahannya di Google, ini Mhm. Keluaran 33 ayat 14 ini kayaknya lebih dapat ya. Jadi kata-katanya seperti ini. Kehadiranku akan menyertaimu dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi itu ya, Iya, iya, apa terjemahannya kalau kita lihat. iya, Kemudian jadi ini ya, kehadirannya Tuhan akan menyertai Israel. Pada waktu itu kan janji Tuhan ya kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa kehadiran Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Dan janji ini diberikan pada waktu orang Israel baru saja melakukan dosa yang sangat besar. Jadi pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan dan bangsa Israel itu bersama-sama dengan Harun, mereka pikirkan, oh Musa apa Musa enggak datang-datang, sudah lama, sudah berapa hari ya. Kemudian mereka membuat lembu emas dan menyembah lembu emas itu, dan itu adalah dosa yang sangat menjijikkan ya, dan itu sangat besar sekali di hadapan Tuhan sampai membuat Tuhan akan memusnahkan umat Israel ini. Jadi mereka membuat lembu emas ini karena mereka pikir, maksudnya mereka tidak merasakan ya bahwa tidak percaya, bukan merasakan, karena mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka membuat lembu emas, dan pada waktu Tuhan akan membinasakan mereka dan Musa menjadi perantara ya iya, antara umat Israel dan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan satu janji ya kepada mereka bahwa kehadirannya itu akan menyertai mereka dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Aduh, ini janji ini dijelaskan di sini itu sama dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28. Jadi Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan ini semua kan hanya bisa kita terima dengan iman ya. Dengan iya, iman bahwa memang seperti itu, gitu. Iman itu sekali lagi, iman itu kan tidak kelihatan ya. Tapi kita harus percaya janji Tuhan itu. Dan apa yang Yesus katakan kepada umatnya sampai saat ini, marilah kepadaku, satu undangan ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu sebenarnya eh, berbeban berat itu kan sama dengan perhambaan ya, perbudakan dosa. Jadi perbudakan dosa inilah yang menyebabkan manusia itu penuh dengan beban berat. Dan Yesus menawarkan kelegaan kepada kita yang sama seperti bangsa Israel ya. Mereka penuh dengan dosa dan Tuhan menjanjikan kehadiran, penyertaan, dan kelegaan. iya, Kita juga sebenarnya kita itu masih di dalam perhambaan dosa yang penuh dengan beban berat, itu Tuhan menawarkan kita pengampunan dosa. Itu yang saya yakin ini sama dengan yang Yesus katakan, Tuhan katakan pada waktu bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, kemudian kemudian mereka akan memasuki tanda perjanjian. Kata-kata ini yang memberikan kekuatan yang besar kepada mereka, yaitu hari ini aku telah menghapuskan celah Mesir, perbudakan dosa. Dan kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13, oh sorry, Efesus 1 ayat 7, itu apa? Tuhan, oleh karena Kristus, oleh karena darahnya kita mendapatkan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi em, apa ini menghapuskan celah Mesir ini, perhambaan dosa, perbudakan dosa itu adalah pengampunan dosa. Jadi Tuhan telah memberikan kita pengampunan dosa. Jadi makanya dia undang kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi ini ya pengharapan buat kita bahwa
Tuhan telah menghapuskan dosa kita dan Dia akan memberikan suatu perhentian kepada kita dan itu hanya bisa diterima dengan iman. Jadi kalau kita merasakan ya kehadiran Tuhan itu bersama-sama dengan kita, Allah menyertai kita, bahkan Wagoner menulis Tuhan itu berdiam di dalam daging kita, di dalam diri kita. Kita hanya menyadarinya dan Dia yang akan bekerja di dalam diri kita. Bahkan Dia telah menghapuskan dosa-dosa kita ya. Dia telah mengambil semua dosa-dosa kita menjadi dosanya. Sebenarnya kita itu ketika kita menyadarinya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita akan mendapatkan kelegaan dan perhentian. Dan aduh itu sekali lagi ya, itu adalah suatu kekuatan yang besar pada kita untuk memasuki tanah perjanjian. Baik Kak, itu aja. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih untuk masukan dan tambahannya Sister Devi. Jadi benar ya, orang-orang kadang lelah di dalam segala pergumulannya. Tapi seperti kemarin saya kasih statement, ada yang membedakan, saudara. Ketika kita tidak pernah menyerahkan segala pergumulan kita, ya, dengan kita dalam konteks yang berbeda, yang menyerahkan pergumulan kita pada Tuhan. Nah, ketika kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, di situ capeknya kelihatan. Kita terasa lelah, kita seperti Rasul Paulus bilang, kita nggak mau bikin dosa, tapi itu yang terjadi. Dan ketika dosa itu terjadi, kita berdoa datang minta ampun kepada Tuhan. Dan di dalam doa-doa kita bilang, Tuhan udah capek Tuhan. Saya masih jatuh lagi di dalam dosa, tolong saya. Dan ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, seperti Sister Devi juga tadi sudah kasih uraian, adalah menjadi suatu jaminan, satu kekuatan buat kita yang percaya. Nah, berbanding terbalik dengan kita yang tidak pernah menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, kita yang tidak mau bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, kita akan cuek-cuek aja dengan, ya kalau hari ini terjadi dosa, ya berdosa saja, gitu kan. Tuhan Maha Pengasih kok. Tapi ingat, pada suatu saat itu akan berbuah menjadi suatu, upah dosa ialah kematian, maut. Itu yang membedakan. Nah, kita diberikan pengharapan, diberikan kekuatan, diberikan janji-janji oleh Tuhan, supaya bagaimana kita memiliki iman yang bertumbuh dan percaya firman-Nya ini. Seperti ini loh, dia bilang, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Intinya, maukah kita percaya apa yang firman ini bilang? Seperti itu. Oke, dari saudara-saudara yang lain ada tambahan? Silakan. Brother Eding, Brother Heli, Kak Acil, Brother Onang, siapa ini, Brother El, silakan. Oke, baik, kalau belum ada. Jadi ingat ya, perhentian yang ditawarkan kepada umat Israel di padang gurun adalah perhentian yang sama yang Kristus tawarkan kepada seluruh umat manusia. Perhentian di dalam Allah, dalam lengannya yang kekal, karena anak tunggal ada di pangkuan Bapa, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku akan menghibur kamu. Ini janji. Ya. Oke, kita lanjut. Tetapi Tuhan ada dan hadir di mana-mana. Lalu mengapa tidak semua orang mendapatkan ketenangan? Saya ingat waktu kita bahas buku kabar kesukaannya. Waktu kita bahas kabar kesukaan, ada kutipan di mana ditulis oleh Wagoner tentang salib ada di mana-mana, ya, karena kutuk ada di mana-mana. Nah, di konsep ini dia bilang Tuhan selalu ada dan hadir di mana-mana. Lalu mengapa tidak semua orang mendapat ketenangan? Karena alasan sederhana bahwa pada umumnya manusia tidak mengenali hadiratnya
bahkan kebenarannya. Alih-alih memperhitungkan Tuhan dalam segala urusan hidup, kebanyakan orang hidup seolah-olah Dia tidak ada. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Ibrani 11 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan umum untuk menyenangkan Tuhan, dan dengan demikian menemukan ketenangan muncul dari ketidakpercayaan praktis bahwa Dia ada. Saudara-saudara, ada yang mau kasih tambahan di sini? Kenapa tidak semua orang mendapat ketenangan? Di sini kasih keterangan bahwa manusia tidak mengenali hadiratnya, bahkan keberadaannya. Dan sering kita lebih datang kepada sikap-sikap yang menganggap bahwa Tuhan tidak ada, ya, seolah-olah Tuhan tidak ada, ya. Yang seharusnya sikap kita ambil adalah memperhitungkan Tuhan dalam segala urusan kita, atau membiarkan Dia yang beracara di dalam seluruh urusan kehidupan kita. Ada yang kasih masukan? Opin. Jadi, Silakan. ya ini jadi ayatnya bagus sekali ya. Ya, Ini tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Aduh, ini apa? Memberi keyakinan sekali ya kepada kita. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan itu oh sudah ada, so meninggalkan kita waktu kita berdosa, oh Tuhan so meninggalkan kita atau sudah jauh. Itu pasti bukan dari Tuhan ya kalau ada pikiran begitu, karena iman itu kan memang sepertinya Tuhan tidak terasa kalau dia ada, kalau mungkin ketika kita berdosa atau lagi dalam masalah. ya, Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, itu iman bahwa Tuhan itu ada, dan barang siapa berpaling kepada Allah, jadi berbalik kepada Allah, itu ya harus percaya bahwa Allah ada. Jadi ini yang harus kita ya sebagai umat Tuhan harus betul-betul punya satu kepercayaan ya, iman bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita akhirnya berdosa ya. Dia sudah memberikan pengharapan kepada kita bahwa dia telah menghapuskan dosa itu. Jadi kita hanya menyadarinya. Ketika kita menyadarinya, ya kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu kelegaan atau perhentian. Seperti tadi ya. ya. Itu aja Kak, terima Terima kasih. kasih, Sister Devi. Jadi, apa ya, ada dengan ayat Ibrani 11 ayat 6 ini saya ada sedikit cerita, uh, kisah nyata dan peristiwa yang terjadi barusan 1-2 bulan yang lalu. Jadi ada sahabat saya, dia seorang nona, ya, yang berpacaran dengan uh, seorang Korea Amerika, dan ada tinggal di Texas. Ya, sahabat saya ini orang Jawa, ya, dan dia ini ateis. Dia seorang ateis. Saya menerawang kehidupan dia tanpa banyak bertanya, tapi saya melihat dari sikapnya. Dia seorang Jawa, dan saya curiga bahwa ada di Jawa sana ada apa namanya agama Jawa, yaitu di mana seperti animisme begitu ya. Mereka tidak percaya adanya Tuhan, dan kemungkinan sahabat saya ini berasal dari situ, orang tuanya, ya, kakeknya mungkin sampai turun kepada dia. Nah, tambah lagi sahabat saya ini, ya, dia bergaul di Eropa, bergaul dengan orang Eropa cukup lama, dan sahabat-sahabatnya banyak orang asing, di mana rata-rata tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Lalu ketika dia berpacaran dengan pemuda Advent ini, kebetulan saya juga seorang Advent, dan dia datang banyak diskusi dengan saya. Saudara, saya bingung, ya. Saya bingung bagaimana
mau mulai berbicara dengan orang ini. Ya, kami berbicara biasa sebagai seorang sahabat, banyak diskusi yang kami lakukan. Saya percaya bahwa prinsip yang untuk supaya dia ini bisa mengerti atau percaya adanya Tuhan, ya, adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dia. Saya mengerti. Tetapi ketika dia bertanya kepada saya harus menjelaskan kata-kata yang mana Tuhan itu ada. Akhirnya saudara-saudara, saya hanya menggunakan prinsip bahwa seperti ini. Saya panggil dia adik. Adik, saya akan jelaskan sesuai dengan pertanyaanmu. Ya. Dan saya tidak akan berusaha untuk meyakinkan kamu tentang apa ayat. Karena dia baca Alkitab, saudara-saudara. Dia sekarang kalau tidak salah sudah ada di Mazmur, dia baca. Dan saya bilang, kamu hebat sekali. Kamu orang yang mau datang belajar. Saya puji dia bukan karena mau memuji dia. Tapi ada satu hal yang dia lakukan di mana sebelum dia tidur dan sesudah dia bangun, ya, itu dia baca Alkitab sampai ada di Mazmur waktu itu ya, bulan lalu. Dan banyak pertanyaan yang datang pada saya. Saya di dalam pemikiran saya, Tuhan, bagaimana saya mau meyakinkan dia bahwa Engkau ada? Tapi pemahaman saya yang lain bahwa itu bukan ranah saya untuk coba meyakinkan dia, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya ada di ambang batas itu, bermain-main dalam pikiran saya. Bagaimana? Satu sisi saya ingin dia tahu, ini loh Tuhan ada loh. Saya bilang, waktu kami jalan ke perkampungan di Raja Ampat sana, ada banyak sekali burung-burung, di laut ada banyak sekali jenis-jenis hewan, ikan-ikan, dan mammal ya, yang kita lihat secara nyata. Dan saya bilang, ini Tuhan yang ciptakan. Inilah di mana kita bisa melihat Tuhan. Saya bilang seperti itu pada dia. Dan ketika saya ada nafsu, ada dorongan untuk berusaha supaya dia yakin ada Tuhan, bahkan melalui firman itu sendiri, di saat yang sama, Roh Kudus juga bilang, stop, itu bukan bagianmu. Dan akhirnya yang bisa saya lakukan hanya berdoa untuk dia, saudara-saudara. Oleh karena dia datang dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia bilang, saya mau belajar, tapi ya saya tidak tahu hasilnya. Apakah saya akan menerima atau tidak? Itu yang dibilang ke saya. Dengan melihat itu, bahwa benar-benar pekerjaan Roh Kudus. Nah, datang kepada kita saat ini, yang mengaku orang Kristen, ya, dan banyak orang Kristen yang percaya kepada Allah. Tetapi apakah ada iman? Ya, ini yang menjadi permasalahan kita. Tetapi tanpa iman, saudara-saudara, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Jadi semua yang menuntut iman. Dan bahkan pekerjaan bangsa Israel ya saat ini, Tuhan mau memberikan pernyataan bahwa kasihnya seperti ini loh pada bangsa Israel. Tapi ini tidak tawar-menawar ya, bahwa yang memiliki iman harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan umum untuk menyenangkan Tuhan, dengan demikian menemukan ketenangan muncul dari ketidakpercayaan praktis bahwa Dia ada. Saudara-saudara, pelajar pembahasan sekolah sahabat kita tentang menyenangkan Tuhan. Oke, ada tambahan yang lain selain Sister Devi tadi? Terima kasih sudah kasih tambahan. Iya loh. Ya, silakan Brother Reddy. Ya mungkin untuk apa ya, untuk orang-orang yang orang Kristen ya, yang tentunya bukan yang ateis. Kalau ditanya percaya Tuhan ada, pasti percaya gitu. Ya. Cuma apakah Tuhan itu mereka percaya ada di mana-mana, bahkan di saat mereka jatuh dalam dosa, itu nggak semua orang tahu seperti itu gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah jangan-jangan ini panteisme nih gitu. Nah, kita beruntung ya dengan bukan beruntung, maksudnya apa yang dijelaskan oleh Wagoner ya dari statement yang ada di depan kita ini sebenarnya menjelaskan tentang bahwa Wagoner sekalipun menjelaskan tentang Tuhan itu hadir di mana-mana,
tapi dia bukan panteisme. Kenapa? Ini yang ada di depan kita nih. Ya, Tetapi Tuhan itu selalu ada dan hadir di mana-mana. Lalu mengapa tidak semua orang mendapatkan ketenangan? Nah, ini jelas sekali ya, tidak semua orang akan mendapatkan manfaat dari kehadiran Tuhan. Kenapa? Ini jawabannya. Karena alasan sederhana bahwa pada umumnya manusia tidak mengenali hadiratnya. Karena manusia sering berpikir hadirat Tuhan itu sama dengan roh spiritisme ya. Masuk keluar atau seperti ghost, masuk keluar atau seperti teh celup ya. Dia masuk keluar, masuk keluar. ya, Ini yang tidak dikenali dan juga alih-alih dan juga bahkan kebenarannya ya. Keberadaannya ya. Kehadiran dan keberadaan. Jadi teman-teman, ini adalah statement Wagoner yang kita bisa bilang mengcounter ya tentang panteisme. Bahwa hanya mereka yang mengenal ya, hanya mereka yang mengenal, dan kalau di buku kabar kesukaan yang percaya, hanya mereka yang tahu kehadiran Tuhan itu ada di mana dan apa yang ia lakukan, dan yang percaya ya akan mendapatkan manfaat dari kehadiran itu. Jadi sekalipun Tuhan itu hadir ya di mana-mana dan pada setiap orang berdosa, tidak semua orang mendapatkan manfaat. Atau seperti teori panteisme, tidak semua orang bisa menjadi seperti Tuhan gitu, langsung otomatis jadi seperti Tuhan ya. Jadi teman-teman, kita bersyukur ya dengan eh, pernyataan ini. Sebenarnya ini jelas ya, kalau mau dipahami secara jernih dan sehat ya. Ini cukup jelas untuk membantah bahwa Wagoner itu panteisme. Nah, yang kedua adalah sebenarnya esensi dari kebahagiaan, sukses dan lain-lain itu ada di sini gitu. Bagaimana kita bertemu dengan kehadiran Tuhan. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel atau siapapun dia itu bisa berhasil mencapai apapun itu karena hadirnya Tuhan gitu. Dengan kehadiran Tuhan yang mendatangkan atau berasal semua berkat ya, itu sebenarnya cukup gitu. Ya, kehadiran Tuhan yang semuanya ada gitu ya. Tuhan di dalam segala kepenuhan ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam diri kita gitu. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang wah, ini luar biasa sebenarnya. Inilah inti dari kehidupan. Bangsa Israel gagal ya, gagal dan mulai mulai gagal terus, gagal-gagal itu ketika mereka menolak kehadiran ini dengan cara ya memilih pengganti yang lain ya, yaitu raja ya. Padahal dengan kehadirannya, kesejahteraan, kemenangan dan lain-lain itu semua terjadi gitu. Dan sebenarnya inti dari kehidupan itu sedang dibicarakan Wagoner di sini, di mana kita bisa mendapatkan kelepasan, bisa mendapatkan kekuatan, kemerdekaan dari perbudakan dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan teman-teman dengan pelajaran-pelajaran ini kita ya bisa lebih mengenal dan mendapatkan manfaat lebih besar lagi dari uh, penjelasan-penjelasan Wagoner ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. baik, thank you brother. Jadi benar ya, masalahnya adalah tidak mengenali hadiratnya. Ya, seharusnya ketika kita memiliki apa bahasa yang tepat, insting ya, atau apa, ketajaman untuk merasakan atau mengetahui bahwa Tuhan ada di sekitar kita, ada di dalam setiap peristiwa, itu akan banyak orang Kristen, ya, orang yang percaya itu mendapat manfaat dari hal itu. Sekali lagi terima kasih Bro Eding. Jadi itu kebenaran. Dan apakah ada tambahan dari yang lain, saudara-saudara? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Halo Pak Dolphin. Ya, silakan, Sister Wasti.
Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Em, Puji Tuhan, tadi pagi kita ada baca buku Khotbah di Atas Bukit, dan kita secara pribadi sangat tertegur dengan kutipan yang ada di sini yang sangat menegur kita yang seringkali khawatir akan hari esok. Karena tadi kan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Dan ternyata iman itu tidak muncul dengan sendirinya tanpa kita mempelajari firman Tuhan. Ya, Karena itu eh, ada muncul atau timbul ketika mendengarkan firman Tuhan. Itu kalau nggak salah ada ayatnya tapi kita lupa di mana. ya, Dan kita baca perikop tentang eh, janganlah kamu khawatir. Dan di situ diungkapkan lebih jelas tentang manusia itu harus melihat bunga-bunga, bunga-bunga di padang, burung-burung di langit. Kalau mau belajar dari bunga-bunga katanya, kenapa sampai Tuhan menciptakan itu bunga-bunga itu, yang bunga-bunga yang begitu indah, ternyata itu punya pelajaran khusus bagi manusia. Eh, Lihat katanya keindahan bunga-bunga itu. Betapa sangat indahnya Tuhan mendandani bunga-bunga ini yang hari ini ada, kemudian besok layu. Betapa betapa Tuhan sangat merindukan bahwa keindahan dari bunga-bunga ini boleh menjadi keindahan tabiat dari manusia. Dan terlebih di sini kita mau baca ya, kutipan boleh silakan. bilang di sini. Jika dia telah mencurahkan kecakapan yang tiada batas seperti itu kepada benda-benda alam, untuk kebahagiaan dan sukacitamu, masihkah engkau meragukan bahwa dia akan memberikan kepadamu segala berkat yang diperlukan? Jadi luar biasa ini kutipan ini dibilang Tuhan menciptakan bunga itu untuk menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan bagi manusia ketika manusia melihat itu bunga, melihat alam, itu akan ada kebahagiaan yang manusia rasakan, menyadari bahwa semua itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan ternyata menciptakan itu bukan karena kemauannya sendiri, tidak ada tujuannya itu untuk kebahagiaan manusia. Jadi semua alam yang Tuhan ciptakan yang indah, semua itu Tuhan ciptakan untuk kebahagiaan manusia. Dan dibilang, kalau dia menciptakan alam bunga ini untuk kebahagiaan manusia, apakah dia tidak akan memberikan semua yang engkau perlukan? Makanya terlalu khawatir, selalu ada kekhawatiran yang muncul dalam pikiran, kira-kira kalau habis begini bagaimana besok. Tapi Tuhan bilang, ini loh, kita ciptakan ini alam ini untuk kebahagiaan manusia. Masa yang bunga saja diciptakan begitu indah untuk kebahagiaan manusia, masa Tuhan tidak akan mencukupkan kebutuhanmu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ya, Dan kita sangat tertegur dengan bacaan itu, firman Tuhan itu, dan dari situ kita menyadari, oh iya ya Tuhan ampuni, karena seringkali khawatir akan hari esok. Kesusahan hari esok sudah dipikirkan dari hari ini, sehingga itu menjadikan kayak kurang percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah dengan kutipan yang kita share tadi boleh menuntun kita semua untuk benar, amin, Tuhan itu ada dan dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan bunga yang indah dia ciptakan supaya memberikan kebahagiaan. Masa bunga saja yang didandani begitu rupa untuk kebahagiaan manusia, dia cukupkan kebutuhannya apalagi kita manusia. Terima kasih. amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk statementnya, Sister Wasti. Jadi segala pengalaman yang saudara-saudara miliki, ya itu adalah penting ketika saudara memiliki hal-hal yang seperti ini, di-share, dibagikan kepada kita, apalagi saat kita juga Bible study ini. Karena ini bukan cuma pengalaman saudara, orang lain juga punya pengalaman seperti itu. Saya juga punya hal yang seperti itu yang pernah saya alami. Dan Tuhan memproses kita, ya, satu demi satu, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, cuma dengan maksud tujuan supaya kita lebih dikuatkan, lebih diyakinkan. Artinya iman di dalam proses pertumbuhan. Ya, dan cerita-cerita seperti ini juga mengingatkan kita bagaimana Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebenarnya yang jadi masalah dalam konteks kekhawatiran kita itu apa? Uang, atau tidak makan, atau bagaimana masa depan?
Itukah yang menjadi kekhawatiran kita? Ya. Dan kalau kita tengok ke belakang, di beberapa tahun lalu di saat saya tidak punya uang, ya, saya masih bernafas dan hidup. Buktinya hari ini saya masih hidup. Saya tidak kelaparan. Ya kan? Begitu juga dengan saudara-saudara. Saudara-saudara punya punya peristiwa di masa-masa yang lalu yang berat mungkin, tapi hari ini saudara masih hidup, masih bernafas. Dan ini semua rancangan Tuhan, dan ini belas kasihan Tuhan. Dulu saya nggak punya uang, tapi saya masih hidup sehat hari ini. Artinya kita melewati proses, dan pengalaman sesuasti adalah pengalaman kami juga. Ya, ketika kami di mana penuh kekhawatiran, ketakutan, aduh Tuhan bagaimana ya. Tapi kembali lagi, firman-Nya itu adalah firman yang hidup. Firman-Nya itu memberikan bukti, ya, melalui kehidupan alam sekitar, melalui kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, ya, yang sudah kita alami, yang sudah kita lewati, ya, segala kesulitan, segala kesusahan hidup, segala kekhawatiran, segala ketakutan itu tidak terbukti. Kadang saya sering berdoa, Tuhan, kadang-kadang saya keluar statement ini, kadang-kadang Tuhan itu bercandanya keterlaluan. Ya. Sudah last minute, ya. Ada banyak peristiwa, sudah last minute, harusnya, ya, ada, tapi tidak ada. Tapi pada akhirnya ada. Ya. Ketika sudah tidak punya contoh, ya, ketika sudah tidak punya uang sama sekali, Tuhan, bagaimana ini mau makan besok? Sudah tidak ada. Hari ini pun saya makan cuma sekali 2 kali, tapi tidak memenuhi. Dan besok sudah tidak ada apa-apa, selesai. Kan seperti itu. Tapi di dalam proses menjalani tunggu sampai besok, ya kan kita dalam keadaan berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Loh, besoknya tiba-tiba ada aja yang terjadi. Cara Tuhan membuat sampai saya bisa makan. Membuat saya sampai bisa melunasi bil-bil yang harus dibayar. Ada tunggakan ini, ada tunggakan itu, ada yang harus diselesaikan. Dan saya percaya yang terjadi kepada saudara-saudara sekalian. Dan inilah Tuhan. Ya, disinilah kita bisa melihat Tuhan. Kalau kita nggak mengalami ini, kita tidak mungkin pandangan kita kabur tentang adanya Tuhan, tentang eksistensi Tuhan. Ya, terima kasih sudah share. Oke, ada yang lain saudara-saudara sebelum kita lanjut? Boleh pin tambahan sedikit? Ya, silakan, Mbak Nona. Ya, jadi kebanyakan kita merasa khawatir dan berbeban berat karena yang kita telah pelajari lalu, kita ingin mengikuti standar dunia. Kita tahu bangsa Israel keluar dari perbudakan, mereka diperbudak, dan Tuhan mereka ingin keluar dan mengikut pemerintahan Tuhan yang sangat sederhana. Mereka ingin mengangkat raja dan lain-lain karena standar dunia itu kan keangkuhan hidup, apalagi kesombongan mata dan lain-lain ya. Itu yang sebenarnya menjadi beban bagi kita. Makanya Yesus bilang, marilah padaku, belajarlah padaku, pikulah kuk yang kupasangkan aku, lemah lembut dan rendah hati. Sebenarnya kalau kita hidup rendah hati, kebutuhan kita itu semua tercukupi. Nggak ada kekurangan. Yesus bilang serigala ada lubang, anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Keledai saja dia punya hidup sederhana. Ringan hidupnya ringan sekali. Kenapa kita punya beban berat? Dan karena mengikuti standar dunia itu. Ikut standar dunia itu capek dan melelahkan sekali. Betul. Ikut standar mode, ikut standar apa, mengeluarkan biaya yang bukan hanya sedikit, banyak, dan kita berlelah-lelah untuk itu. Padahal kalau untuk mengikuti standar Tuhan yang sederhana, yang Tuhan mau seperti Israel pemerintahannya yang sederhana, mereka menolak
Nak mau biar bayar pajak mahal, biar ini. Anak-anak jadi pelayan raja, jadi ini. Yang penting ikut standar dunia seperti bangsa-bangsa kafir gitu. Jadi itulah yang menjadi orang punya beban. Itu aja, Bin. Terima kasih, Bro. Jadi itu benar sekali. Kadang-kadang itu aku bahkan keseringan itu jadi bagian kita ya. Di mana ada standar yang sudah Tuhan berikan, namun kita lebih lebih memilih bagaimana standar dunia yang menawarkan kepada kita. Dan saudara-saudara ingat ya dengan statement yang Bro Onang kasih bahwa dunia ini bukan rumah kita. Jadi janganlah kita dengan istilahnya penuh perjuangan dengan darah dan daging untuk mempertahankan apa segala sesuatu yang ada di dunia ini dan bahkan apa yang ditawarkan. Surga adalah rumah kita. Tujuan kita adalah ke sana dan adalah satu sukacita ketika kita yang ada di sini boleh berkumpul di sana bersama-sama. Dan satu kesenangan yang luar biasa yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Jadi di sini kita melihat standar Tuhan apa, standar dunia apa. Dan ada satu kesaksian sedikit seperti ini, saudara-saudara. Sebelum saya belajar tentang pembenaran iman, kehidupan saya ya biasalah. Bagaimana hari esok saya harus mencapai ini, saya harus mencapai tingkatan ini, tingkatan itu. Lalu bagaimana anak-anak, bagaimana cucu-cucu, bagaimana kehidupan mereka. Menjadi suatu kekhawatiran ya. Anak-anak yang belum bersekutu dengan Tuhan, anak-anak yang tercerai-berai dalam keimanan, dan menjadi satu bahan pikiran ya, satu hal yang berkecamuk dalam otak saya sampai saya capek dan lelah berpikir. Lalu mendapat ayat, dapat pelajaran, dan saya lihat ternyata Tuhan memberikan kita satu kelegaan, Tuhan memberikan kita hal-hal hanya yang terbaik. Tapi apa yang menjadi pilihan kita? Itulah yang menentukan, makanya ribet sekali seperti Brother Onang bilang tadi. Ya, kesulitan hidup lebih bertambah oleh karena tidak sejalan dengan bagaimana apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan ada statement-statement yang menguatkan yang kita boleh dengar pagi ini bersama-sama. Oke, kita lanjut, saudara. Bukti kehadiran Tuhan, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, sejak penciptaan dunia, hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah, yaitu kuasa dan keilahiannya yang kekal, telah dinyatakan dengan jelas di dalam segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Tadi sudah disinggung Sister Wati, saya juga. Sister Wati sudah singgung, saya juga tadi sempat bilangnya. Sehingga mereka yang tidak mengenalnya tidak memiliki alasan untuk tidak mengenalnya. Sebagai pencipta, Allah menyatakan dirinya karena fakta bahwa Ia menciptakan menandai Dia sebagai Allah yang ada dengan sendirinya dan membedakan Dia dari semua Allah-Allah palsu. Saudara, teori-teori kekafiran itu bisa membantah bahwa manusia itu dari ikan ya yang berevolusi menjadi kera ya, itu kan teori Darwin kan, dan seterusnya itu teori yang bisa membantah. Tapi keberadaan cahaya, langit ya, di bumi, air, batu, tanaman, tumbuhan ya, ketika kita menanam sesuatu dan dia mulai keluar tunas, mulai dari benih itu dan dia keluar tunas, itu tidak ada yang bisa dibantah bahwa semua pekerjaan Tuhan. Ya. Sekali lagi, teori-teori dunia bisa membantah secara teori, tapi pada kenyataannya itu tidak ada satu apapun teori yang dunia tawarkan untuk mampu menjelaskan
bahwa kenapa ada kilat. Ya, kita belajar kenapa ada kilat. Ya. Tetapi kenapa kilat terjadi? Kita belajar ada cahaya. Ya, secara apa namanya? Secara pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sekolah itu menjelaskan matahari, bulan, dan bintang. Tapi lebih dahulu dari itu, ketika kita mulai bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan, Alkitab mengajarkan Tuhan yang menciptakan itu. Lalu ketika saudara dan saya bertumbuh di dalam kehidupan, mulai dari kecil, dewasa, dan mengalami semua pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, di situ kita lihat-lihat ya secara nyata bahwa Alkitab itu benar, firman-Nya benar, firman-Nya itu ya dan amin dan hidup. Di situ kita lihat, percaya bahwa Tuhan menciptakan semua ini. Ya, disitulah bukti kehadiran Tuhan. Cuma yang tadi Brother Eding singgung di atas ya, bilang kadang ya kegagalan kita di mana kita tidak mengenali bahwa Tuhan itu ada. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini tentang kehadiran Tuhan dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Silakan, mau kasih tambahan. Ya, halo. Terima kasih, Kak Opin. Jadi Silakan. dari dari kutipan ini ya dan ayat ini, harusnya ini betul-betul memberikan keyakinan kepada kita ya bahwa Tuhan itu memang ada. Jadi bagaimana kuasa Tuhan itu ya kita bisa lihat itu dengan jelas, kuasa Tuhan, keilahiannya yang kekal itu ada di dalam sesuatu yang Ia telah ciptakan. Jadi itu dengan jelas ya, dengan jelas ditunjukkan kepada kita semua yang Dia ciptakan itu menunjukkan itu Tuhan itu yang berkuasa dan keilahian itu satu pernyataan Tuhan kepada kita supaya kita jangan ragu lagi bahwa Dia itu betul-betul ada bersama-sama dengan kita. Jadi dengan mempelajari ini itu harusnya iman kita itu ditumbuhkan ya untuk kita betul-betul percaya kepada Tuhan apa yang Dia firmankan karena Dia itu tidak pernah jauh dengan kita dan Dia itu selalu ada ya. Jadi Tuhan yang begitu berkuasa dan keilahiannya kekal, apa yang harus kita ragukan gitu. Jadi dengan belajar ini puji Tuhan ya, iman kita akan terus bertumbuh supaya setiap kali kita melihat ciptaan Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan, kita melihat bahwa itu adalah kuasa dan keilahian Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan sekali lagi bahwa Tuhan itu betul-betul ada ya bersama-sama dengan kita. Menanggapi apa yang Wasik katakan tadi ya, tambahkan tadi, itu menarik sekali ya karena iman itu kan sama seperti Tuhan berfirman ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tapi di hadapan kita itu sudah tidak ada makanan atau uang untuk beli makanan besok. Tapi Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bagaimana itu? Jadi kalau kita melihat apa ya kasat mata, itu seperti tidak mungkin. Tapi itu hanya bisa diterima dengan iman. Kita yakin ya, kita percaya bahwa apa yang Dia firmankan, Tuhan yang berkuasa, Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, Dia yang tidak akan pernah membiarkan kita, itu akan betul-betul seperti itu gitu. Jadi iman itu kita meyakini sesuatu yang kita mungkin tidak lihat ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Dia akan memenuhi janji-janjinya. Makanya aduh, kita kalau berjalan dengan iman pasti kita tidak ada kekhawatiran, pasti itu kelegaan dan perhentian ada di situ. Jadi begitu berbahagianya sebenarnya orang-orang yang berjalan dengan iman karena yang bersama-sama dengan Dia itu Tuhan. Tuhan yang berkuasa, yang aduh kita sudah saksikan ya bagaimana Tuhan itu seperti apa. Dia bisa menciptakan semuanya jadi. Dia itu begitu mengasihi kita, Dia merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Jadi itu ya, ini menjadi kekuatan kepada kita ya umat Tuhan yang sedang berjalan untuk apa ya untuk itu ya
yang saya bilang tadi ya, untuk ke tanah perjanjian itu, karena cuma dengan iman ini kita bisa mengalahkan semuanya ya, dan kita pasti akan mendapatkan kemenangan karena kita selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Eh, yang Sister Devi bilang itu betul ya. Jadi begini, oh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayatnya segala macam lah yang istilahnya mau kasih jaminan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tapi di depan ini ada makanan, kan gitu. Loh, saya nggak ada duit untuk beli makan, harusnya saya makan. Ya. Saudara-saudara mau tahu bahwa sampai di titik itulah ujian kita. Ya. Ada seorang sahabat kita, sahabat kental, waktu di Bali dulu. Dia punya bayi dan istrinya. Sudah satu malam berlalu, ya, tidak ada makanan. Dan memasuki hari yang baru itu, tidak ada makanan. Tidak ada uang untuk beli makanan. Dia beri kesaksian kepada saya. Dan selang hari berjalan, sudah mulai jam 10, jam 12, tentunya udah lapar, hanya bisa minum, saudara-saudara. Dan ada bayi. Dan hanya diam saja, tidak bisa bikin apa-apa. Ya, ujiannya sampai di situ, saudara-saudara, yang sahabat saya ini terima. Lalu menjelang sore, ya, saudara tahu nggak ketika seorang bayi, ya, yang saudara seperti kucing, ya, kucing kadang mengganggu, ada yang tidak suka kucing mengganggu dalam rumah itu, dibawa ke suatu tempat terasing yang jauh dari mana-mana, seperti dibuang dan dibiarkan di sana. Gitu juga seorang bayi yang diletakkan di suatu tempat, dibuang istilahnya, entah di mana, dan bayi itu nggak bisa bikin apa-apa, ya, selain menangis. Yang saatnya harus dia menerima susu, ya, makanan, tapi tidak bisa. Seperti itulah keadaan sahabat saya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Selain dia pasrah, dia berdiam dan hanya berdoa. Sore harinya, kebetulan di tetangga itu ada pernikahan orang Bali. Jam 7 malam, ketika sepanjang hari belum makan, ada yang mengetuk pintu. Lalu membawa, kalau tidak salah, 4 kotak makanan yang diberikan. Dan dia kaget. Dia terima, dan di saat itulah dia bisa makan, saudara-saudara. Jadi betul yang Sister Devi bilang. Iya, betul ayatnya. Tuhan ada, Tuhan memelihara, jangan khawatir. Ya. Tapi di saat ujian itu datang, ya, saya nggak punya duit, nggak punya makanan. Bagaimana saya mau makan? Saya nggak punya duit. Gimana saya? Ya. Tapi sekali lagi, hal itu pun pernah terjadi di dalam diri saya, dan saya percaya sahabat-sahabat yang lain punya peristiwa-peristiwa di mana time limitnya sudah di batas waktu, lalu Tuhan bekerja. Dan di sini membuktikan bahwa apapun ya peristiwanya, bukan cuma masalah hal makanan ya. Di sini membuktikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sesuai ayat itu. Dan lebih kita memiliki iman untuk percaya ayat itu, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memelihara kita. Jangan khawatir. Lebih dikuatkan pada ayat itu. Karena bukti pertama pada akhirnya makan juga. Kalaupun melewati 2 hari nggak makan, tapi masih hidup. Ya. Dan inilah kebesaran Tuhan. Terima kasih Sister Devi untuk penegasannya. Ada yang lain saudara-saudara? Tentang bukti kehadiran Tuhan. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal.
para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan. Yeremia 10 ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini ayat-ayat luar biasa. Semua penekanannya Dia loh yang menciptakan langit dan bumi. Masa kita nggak dipelihara, masa kita nggak dikasih makan, masa kita akan tetap berkutat di dalam pergumulan hidup yang begitu berat. Ada masanya. Rick Warren menulis, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Statement yang dia keluarkan itu berdasarkan firman Tuhan. Dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam pengalaman banyak orang dan bahkan dirinya sendiri. Ya, sehingga statement dia bilang badai pasti berlalu itu keluar berdasarkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya ketika langit dan bumi ini Tuhan yang ciptakan? Apa menjadi ketakutan saudara dan saya dalam kehidupan kita ketika yang mengizinkan saudara dan saya hidup itu Tuhan? Kita masih bernafas ini karena Tuhan. Kita bisa tutup mata kapan saja, kita bisa selesai kapan saja. Di dalam peristiwa apa saja kita bisa diistirahatkan atas izin Tuhan. Tapi ketika kita masih hidup, ya ada banyak rancangan Tuhan yang terjadi buat saudara dan saya. Ada maksud-maksud Tuhan buat saudara dan saya. Untuk apa tadi? Chapter 34, untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena perhentian hanya ditemukan di dalam hadirat Allah, dan hadirannya sungguh-sungguh dikenal dan dihargainya. Melalui karya-karyanya, jelaslah bahwa perhentian yang dijanjikan itu haruslah sangat erat kaitannya dengan ciptaan. Perhentian dan warisan tak terpisahkan. Perhentian dan warisan selalu dikaitkan bersama dalam janji tersebut. Ketika Bani Israel diberi petunjuk di padang gurun, mereka diberitahu, jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab sehingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ulangan 12 ayat 8. Demikian juga Musa berkata kepada suku-suku yang mendapat bagian di sebelah timur sungai Yordan, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki, namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Saudara, kutipan ini mau bilang, Tuhan sudah siapkan ya bagi kita kerajaan surga yang kekal. Yang menjadi bagian kita adalah apakah ya pada hasil akhir nanti ya kita ada di jalan Tuhan, atau kita ada di pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita ada terus di dalam hidup yang penuh penyerahan, menjalani kehidupan. Kita masih berdosa, kita semua masih punya kekurangan. Ya. Tetapi itu yang membedakan, ya, bahwa kita yang menyerahkan dan kita yang tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita dibentuk di dalam iman dan kepercayaan untuk bertumbuh.
untuk lebih kuat lagi di dalam iman, lebih kuat lagi di dalam keteguhan, percaya kepada Tuhan, sehingga efeknya, akibatnya adalah orang lain bisa menjadi berkat dengan semua itu. Baik, ada yang mau kasih tambahan, saudara? Bagaimana warisan sudah disiapkan, ya, janji-janji sudah Tuhan berikan, dan Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang sedang memelihara saudara dan saya. Ada yang kasih tambahan kira-kira? Baik, kalau belum ada, saudara, biarlah Mazmur 121 ayat 2 ini jadi ayat-ayat yang menjadi prinsip kehidupan kita, ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam peristiwa apapun, saudara-saudara, dialah ini jadi dasar dari kita, sehingga kekhawatiran dalam menjalani kehidupan kita tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan, malah menjadi satu sukacita atas pimpinan Tuhan. Oke. Kalau belum ada tambahan, saya lanjut. Perhentian dan warisan adalah satu kesatuan. Warisan kita adalah perhentian sebagai ganti keletihan yang ditimbulkan oleh dosa. Dalam Kristus yang adalah Allah menyertai kita, kita menemukan kelegaan, perhentian di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Roh Kudus adalah buah sulung dari warisan ini, sampai kepemilikan yang telah dibeli ditebus. Tuhan adalah bagian milik pusakaku. Dia adalah tempat peristirahatan dan warisan kita. Dengan memiliki Dia, kita memiliki semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita mau percaya bahwa di dalam Kristus ada kelegaan? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang mau memiliki kehidupan yang penuh penyerahan, ya, di tengah-tengah keberdosaan, kekurangan, ya, kita? Kelegaan perhentian ada di dalam Kristus. Apakah kita mau menjadi bagian daripada ayat ini atau firman ini? Oke, saudara-saudara, sebelum kita tutup, apakah ada tambahan, masukan dari saudara-saudara atau statement-statement? Silakan. Baik, kalau belum ada, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya ada. Silakan. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi teman-teman, dengan dengan menyatakan atau mengeksposisi bahwa perhentian dan warisan sebenarnya satu. Sebenarnya di sini mau menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan abstrak. Keselamatan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirasakan gitu. Ada orang bilang, oh kita jangan pakai perasaan. Ya. Jadi seolah-olah kehidupan Kristen yang betul-betul diberkati oleh Tuhan itu nggak ada perasaan sama sekali gitu. Teman-teman, dengan mengeksposisi bahwa perhentian dan perjanjian, ya, atau warisan itu adalah satu, sebenarnya mau menjelaskan dengan memiliki perhentian, ya, itu sama saja dengan kita memiliki warisan sekalipun belum waktunya, ya teman-teman. Tapi apakah dengan tidak memiliki perhentian kita memiliki warisan? Itu tidak mungkin. Jadi sebenarnya perhentian yang kita dapatkan di dalam Kristus, ya, itu menjamin bahwa apa yang dijanjikan tentang tanah warisan yang akan datang itu pasti dimiliki ketika kita memiliki perhentian di dalam Kristus. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Memiliki perhentian, memiliki warisan. Memiliki warisan, memiliki perhentian. Tetapi teman-teman,
dengan memiliki perhentian, kita mendapatkan satu kepastian bahwa tiap-tiap hari, kalau itu kita dapatkan, kita mendapatkan satu kepastian. Warisan yang dijanjikan nanti, itu pasti didapatkan. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita mendapatkan warisan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan? Itu sebenarnya sangat sederhana. Dengan perhentian atau kelepasan dari dosa tiap-tiap hari yang kita bisa rasakan, itu memastikan kita dapat warisan kekal atau tidak. Jadi teman-teman, hidup kekal itu bukan samar-samar. Hidup kekal itu bukan tebak-tebakan. Oh, tiba-tiba masuk surga. Oh, tiba-tiba Tuhan masukkan di neraka. Enggak. Tetapi bagaimana suasana, ya? Suasana, kita bisa pakai bahasa dunia ya, aura gitu. Aura kita setiap hari, ini cuma bahasa ya, jangan salah tafsir. Itu menentukan apakah kita mendapatkan satu kepastian terhadap hidup kekal atau tidak, terhadap perjanjian yang Tuhan janjikan atau tidak. Kenapa? Karena damai itu nggak bisa dibohongi. Perhentian itu nggak bisa dibohongi loh. Hati kita yang terbebani ya dengan dosa, dengan masalah-masalah yang timbul karena dosa, itu nggak bisa dimanipulasi. Ya, kita mungkin adalah ahli dalam memanipulasi orang ya, dengan senyuman, dengan sifat-sifat baik. Tapi teman-teman, perhentian yang Tuhan janjikan itu nggak bisa dimanipulasi. Hanya Dia yang mampu menyelesaikan ya dosa. Tidak ada jalan yang lain ya. Makanya dunia ya dengan segala bentuk penyelesaiannya selalu ada masalah baru, selalu ada masalah baru. Ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan perhentian dan itu adalah bukti kita menerima warisan atau tidak. Oke, mungkin itu aja, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Bro Eding. Jadi itu betul sekali. Inilah cara pandang kita melihat bagaimana perhentian dan warisan itu. Ya, saudara, ini saya mau kasih. Ada pengalaman di mana ketika saya sambung dari kesaksian singkat saya tadi, di mana ada pengalaman ketika setelah belajar pembenaran oleh iman, saya dibentuk oleh Tuhan untuk melihat banyak peristiwa dan hal-hal itu dengan pandangan Tuhan yang membuat saya anak-anak saya sudah serahkan kepada Tuhan, urusan Tuhan itu. Tugas saya hanya tetap mendoakan aja. Lalu apapun, ya, saya dengan pertolongan Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk bisa menempatkan segala peristiwa, segala keadaan hidup saya dengan cara seperti itu. Dan benar, saya merasakan kelegaan. Saya tidak khawatir lagi besok apa, ya. Tetapi, ya, ini kesaksiannya. Tetap ada aja datang tiba-tiba khawatir ini, khawatir itu. Nah, setelah melihat peristiwa di mana peristiwa-peristiwa yang lain sudah dipelihara oleh Tuhan, kekhawatiran itu seperti kayak seperti enteng begitu, tidak jadi terbeban pikir terus ya. Nah, inilah perhentian yang saya pikir juga saudara rindukan, saya rindukan ya, perhentian yang total ya dari segala beban dosa, dari segala kekhawatiran itu yang ini satu yang disebut menemukan kelegaan dan perhentian. Dan itu hanya bisa didapat dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bro Eding untuk tambahan. Terima kasih semua saudara-saudara yang sudah berpartisipasi, sudah hadir, sudah memberikan komentar. Biarlah semua ini kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bible study kita sampai saat ini dan kita akan tutup dalam doa. Apakah Pastor Jackie available untuk doa?